Halo teman-teman. Sejak dimulainya Perang Ukraina, Uni Eropa telah terpecah belah di banyak bidang. Alasannya sederhana, semua orang mengutamakan kepentingan nasional. Di mana, Jerman adalah anggota terkemuka dengan kebijakan yang terus berubah. Mereka telah menyatakan pasifisme, tidak mengirimkan senjata ke zona konflik. Tapi mereka banyak mengirim ke Ukraina. Dan Jerman menggandakan anggaran pertahanannya. Mereka juga menyerukan agar Eropa bersatu, tetapi saat ini, paket dukungan 200 miliar dolar untuk rakyat mereka telah secara langsung mendorong UE ke ambang kehancuran. Dan hari ini kita akan belajar tentang acara ini. Pertama, mengapa Jerman mengalami krisis energi? Untuk memahami akibat, kita akan melihat penyebabnya. Pada tahun 1969, Willy Brandt menjadi kanselir Jerman Barat. Dia menganjurkan rekonsiliasi dengan Uni Soviet, untuk mempromosikan kerja sama ekonomi antara kedua belah pihak. Kebijakan Ostpolitik, atau pandangan ke timur membuatnya memenangkan hadiah Nobel Perdamaian dan mendekatkan kedua negara. Salah satu kesepakatan yang mereka capai bersama adalah agar Jerman Barat memasok baja dan mesin berkualitas tinggi. Uni Soviet memasok gas murah melalui pipa Trans-Ukraina. Saat itu, beberapa politisi dengan visi puluhan tahun memprotes karena takut ketergantungan. Namun, pemerintah Willy Brandt mengabaikan semua pendapat. Dengan membeli gas dengan harga murah, mereka telah menekan biaya produksi industri. Itu menciptakan keunggulan kompetitif. Karena semuanya berjalan lancar, pada tahun 1999 penerus Rusia terus membangun jalur transit gas tambahan melalui Belarusia. Pada 2011, mereka terus meresmikan pipa Nord Stream 1. Alhasil, pada 2021, Jerman, ekonomi terbesar Eropa bergantung pada 55% pasokan gas dari Rusia. Saat ini, Moskow telah sepenuhnya memutus pasokan ke Berlin dan seluruh Eropa, menyebabkan kerusakan yang sangat serius. Untuk Jerman, gas digunakan untuk memanaskan 20 juta rumah, terhitung 44% dari total konsumsi. Pembangkit listrik menyumbang 21%, dan industri menyumbang 30%. Secara khusus, sumber panas dari gas digunakan untuk peleburan baja, pembuatan mobil atau botol kaca. Tanpanya, banyak pabrik harus ditutup, atau malah menggunakan listrik, yang mahal dan memiliki kekurangan. Jika tiba-tiba terputus, produk mungkin langsung gagal. Sejak Rusia berhenti memasok gas secara bertahap, harga listrik di Jerman telah meningkat secara eksponensial, hampir 5 kali lebih tinggi dari kuartal pertama, sehingga biaya produksi meningkat, menyebabkan inflasi tinggi sebesar 10,4%. Untuk mengatasi krisis, Jerman melakukan hal yang sama seperti Inggris, bahkan lebih kuat lagi dengan paket dukungan senilai 200 miliar dolar, untuk mengurangi biaya energi bagi bisnis dan manusia. Ini adalah pekerjaan normal pemerintah dan tidak ada keraguan tentang itu. Namun, Jerman adalah anggota Uni Eropa, dan itulah masalahnya. Sebagian besar negara dalam organisasi menentang kebijakan subsidi pemerintah Berlin. Mengapa demikian? Untuk memahami ini, kami akan melihat sekilas tentang UE. Ini adalah organisasi yang terdiri dari 27 negara, yang sebagian besar memiliki populasi rendah dengan sedikit sumber daya alam. Jadi, mereka bersatu untuk membentuk Uni Eropa, dengan total 447 juta orang. Ada 3 manfaat utama yang dinikmati semua anggota. Yang pertama adalah perdagangan bebas. Berkat euro bersama dengan penghapusan hambatan tarif dan prosedur yang rumit, orang-orang di serikat pekerja diizinkan untuk bepergian dan berbisnis dengan bebas di wilayah tersebut. Akan mudah bagi perusahaan Jerman untuk menjual produk di Italia seperti di negara mereka sendiri. Kedua, hindari ditindas oleh negara-negara besar. Misalkan, ketika sebuah negara kecil seperti Republik Siprus duduk di meja perundingan untuk melakukan perdagangan dengan Turki, karena berpenduduk hanya 1,2 juta orang, mereka bukanlah pasar yang menarik. Untuk bekerja sama, Siprus terpaksa mengenakan pajak barang yang relatif rendah. Katakanlah 5%. Di sisi lain, jika ingin mengakses pasar Turki yang berpenduduk 87 juta orang, Siprus harus membayar tarif pajak yang lumayan tinggi. Ini adalah ketimpangan antara negara besar dan negara kecil. Namun, ketika Siprus berada di Uni Eropa, perwakilan organisasi akan bernegosiasi. Saat itu, negara besar seperti Turki tidak akan bisa menggertak mereka. Ketiga, tidak hanya secara ekonomi, UE juga memiliki aliansi politik dan militer. Mereka dapat membantu melindungi satu sama lain. Selain keuntungan yang dimilikinya, bersatu sebagai negara super juga memiliki kerugian. Mari kita lihat grafiknya. Saat ini, 8 negara di UE memiliki utang melebihi PDB, yang berarti mereka berisiko bangkrut. Utang rata-rata seluruh wilayah adalah 85,8% dari PDB.
Ini tinggi dan berpotensi berisiko. Sementara ekonomi banyak negara UE berada di ambang kehancuran, Jerman masih cukup angkuh dengan utang sebesar 67,2% dari PDB. Mereka adalah yang terbesar dan lebih kaya dari para anggota. Oleh karena itu, paket subsidi harga energi $200 miliar untuk rakyat adalah hal yang wajar. Namun, itu memicu kemarahan pemerintah dalam koalisi. Kami akan mengambil contoh agar lebih mudah dipahami. Tuan Mike Jerman dan Tuan John Italia keduanya memproduksi kue kering di UE. Dalam kondisi normal, keduanya memasok toko seharga €5 per kue. Ketika biaya produksi meningkat karena perang Ukraina, mereka harus menaikkan harga masing-masing sekitar €7. Pada suatu hari yang indah, pemerintah Jerman tiba-tiba mensubsidi harga energi untuk rakyat dengan sangat murah hati. Berkat itu, Pak Mike menekan biaya produksi dan mampu menekan harga jual menjadi €6,5 per unit. Tidak dapat bersaing, Tuan John menggugat pemerintah Italia untuk subsidi. Sementara negara mereka akan bangkrut. Jika pemerintah tidak membantu, perusahaan Pak John dan teman-teman bisnisnya akan bangkrut, tidak menyisakan uang untuk membayar pajak. Tuan Mike akan terjun ke pasar Italia dan mendominasi. Hal yang sama berlaku untuk sejumlah bisnis lain dan negara lain di UE. Selain itu, untuk orang Jerman biasa, harga gas dan listrik juga didukung. Karena mereka harus membayar lebih sedikit, mereka menyimpan uangnya untuk ditabung. Melihat itu, orang-orang di negara-negara UE yang tersisa juga mengibarkan bendera pemberontakan dan memprotes subsidi. Akibatnya, banyak negara yang diambang kebangkrutan atau miskin harus meminjam uang dan berdiri di tepi jurang. Jika mereka membantu rakyat, mereka akan mati. Jika mereka tidak membantu rakyat, mereka juga akan mati. Melalui hal ini, kita dapat melihat bahwa kesatuan Uni Eropa ada baiknya tetapi juga ada buruknya. Ketika Jerman yang kaya memutuskan untuk menggandakan anggaran pertahanannya, semua orang bertepuk tangan. Karena mereka pikir ada lebih banyak penjaga. Tetapi ketika Jerman membelanjakan uang untuk mendukung rakyatnya, semua orang menentangnya karena itu mempengaruhi kepentingan mereka. Krisis baru menimbulkan banyak masalah. Sekaranglah saatnya UE membutuhkan pemikiran jenius untuk menghasilkan solusi. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.